Hai teman-teman semua, perkenalkan kita dari kelompok 6. Di sini saya Karisma Pradita sebagai moderator dan 10 teman saya sebagai pemateri. Pemateri pertama yaitu ada Ketut Dian Padmasari, Loputu Eka Pratiwi, Kadek Prajaparta, Niko Mangteri Wicahyani, Ketut Wahyu Suputra, Ana Kuliljana, Kadek Widya Ari Pramesti, Putu Eka Nopitasari, Komang Sinta Aryani, dan yang terakhir ada Ikadek Robi Erianto. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu tentang asuhan keperawatan pada pasien kronik renal failure. Pembahasan ini berisi tentang konsep dasar penyakit, konsep dasar rencana asuhan keperawatan, dan yang terakhir ada laporan kasus sistem perkemihan. Untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan untuk penyaji pertama untuk menyampaikan materinya. Terima kasih saudara moderator Karisma Pradipta. Perkenalkan, nama saya Kadek Robi Erianto, NIM 110. Hari ini saya akan melakukan presentasi tentang gagal ginjal kronis, itu dari pengertian, epidemiologi, dan etiologi. Yang pertama dari pengertian, gagal ginjal kronis merupakan suatu keadaan di mana terjadi penurunan fungsi ginjal yang cukup berat. Yang penyakit ini bersifat progresif dan tidak dapat pulih kembali atau irreversible. Gagal ginjal kronik atau renal failure yaitu keadaan klinis penurunan ginjal yang memerlukan terapi pengganti ginjal yang tetap berupa dialisis 14 atau transplantasi ginjal. Selanjutnya yaitu epidemiologi. Menurut Rikesdas 2013 mengumpulkan data responden yang didiagnosis gagal ginjal kronik dengan beberapa faktor risiko yaitu seperti penyakit DM, hipertensi, dan obesitas. Prevalensi pada laki-laki yaitu 0,3%, lebih tinggi daripada perempuan yaitu 0,2%. Data tercatat sekitar 30.554 pasien aktif menjalani dialisis pada tahun 2015 dengan diagnosis gagal ginjal kronik. Selanjutnya yaitu tentang etiologi. Ada 5 etiologi atau penyebab dari gagal ginjal kronis. Yang pertama glomerulus nephritis, yaitu inflamasi yang terjadi pada nefron. Yang kedua pielonefritis akut atau kronis, yaitu inflamasi ginjal dan pelvis ginjal akibat infeksi bakteri. Yang ketiga batu ginjal, yaitu terbentuk dari pengendapan garam kalsium. Yang keempat penyakit polistik ginjal yang ditandai dengan kista multiple dan bilateral ginjal yang mengganggu dan menghancurkan parenkim ginjal. Yang kelima penyakit endokrin atau neuropati diabetik, yaitu diabetes menyerang struktur dan fungsi ginjal dalam berbagai bentuk. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niko Mangteri Wicahyani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yaitu tentang klasifikasi. Di mana dalam klasifikasi gagal ginjal kronis ini berdasarkan derajat LFG itu digolongkan menjadi 5 stadium. Stadium yang 0 yaitu resiko meningkat dengan derajat LFG yaitu lebih dari 90 dengan faktor resiko. Stadium 1 yaitu kerusakan ginjal disertai LFG normal atau tinggi dengan derajat LFG itu yaitu lebih dari 90. Stadium 2 penurunan ringan LFG dengan derajat LFG yaitu 60 sampai 89. Stadium 3 penurunan moderat LFG dengan derajat LFG itu 30 sampai 59. Stadium 4 yaitu penurunan berat LFG dengan derajat LFG itu 15 sampai 29. Stadium 5 yaitu gagal ginjal dengan derajat LFG lebih dari 15 atau dialisis. Baik, untuk selanjutnya yaitu tanda dan gejala. Penyakit gagal ginjal kronis tidak menunjukkan gejala penyakit yang jelas pada stadium awalnya. Tanda dan gejala ini biasanya mencakup yang pertama darah dalam urin seperti teh atau gelap. Yang kedua urin berbusa. Yang ketiga urin berwarna keruh. Yang keempat rasa nyeri saat buang air kecil. Yang kelima kesulitan untuk
membuang air kecil. Yang keenam, pasir atau batu dalam urin. Yang ketujuh, peningkatan atau penurunan produksi urin secara signifikan atau nokturia. Yang kedelapan, nyeri di pinggang dan di perut. Yang kesembilan, pembengkakan pergelangan kaki atau kelopak mata atau wajah. Dan yang ke-10 yaitu hipertensi. Jika fungsi ginjal membusuk hingga stadium gagal ginjal berat atau lebih kurang dari 25%, fungsi ginjal normal, biasanya terjadi gejala uremia. Yang pertama, nokturia. Yang kedua, kehilangan nafsu makan atau mual dan muntah. Yang ketiga, kelelahan. Yang keempat, kulit terasa gatal. Yang kelima, hipertensi. Yang keenam, sesak nafas. Yang ketujuh, edema. Dan yang kedelapan, mengantuk, tidak sadar, ataupun kejang dan koma. Selanjutnya itu ada patofisiologi, yaitu penyakit gagal ginjal pada awalnya tergantung pada penyakit yang mendasarinya. Pengurangan massa ginjal yang mengakibatkan hipertrofi struktural dan fungsional nefron yang masih tersisa sebagai upaya kompensasi yang diperantai oleh molekul vasoaktif seperti sitokinin dan growth factor. Hal ini mengakibatkan terjadinya hiperfiltrasi yang diikuti oleh peningkatan tekanan kapiler dan aliran darah glomerulus. Proses adaptasi ini berlangsung singkat dan pada akhirnya diikuti penurunan fungsi nefron yang progresif meski terkadang penyakit dasarnya sudah aktif lagi. Adanya peningkatan aktivitas aksis renis angiotensin aldosterone system atau RAAS internal ikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya hiperfiltrasi sklerosi dan progresivitas tersebut. Aktivitas jangka panjang aksi RAAS ini sebagian diperantarai oleh transforming growth factor. Beberapa hal yang juga dianggap berperan terhadap terjadinya progresivitas penyakit GGK adalah albunuria, hipertensi, hiperglikemia, dan dislipidemia. Terdapat variabilitas interindividu untuk terjadinya sklerosis dan fibrosis glomerulus maupun tubulotersital. Stadium yang paling dini dari GGK adalah terjadinya kehilangan daya cadang ginjal atau renal reserve. Secara perlahan tahap ini tapi pasti akan terjadi penurunan fungsi nefron yang progresif yang ditandai dengan peningkatan kadar urin dan kreatin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas WUC atau pathway dari gagal ginjal kronik. Riwayat penyakit menyebabkan suplai darah ke ginjal menurun sehingga terjadi glomerulonefritis yang menimbulkan gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik mengakibatkan sekresi protein terganggu yang menyebabkan sindrom uremia sehingga terjadi gangguan keseimbangan asam basa yang menyebabkan asam lambung naik. Kemudian terjadi nausen dan vomitus dan menimbulkan diagnosa ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian, gagal ginjal kronik mengakibatkan sekresi hipotesis turun, produksi Hb turun, oksigen mioglobin turun, dan suplai O2 kasar turun sehingga menimbulkan diagnosa intoleransi aktivitas. Selanjutnya, gagal ginjal kronik menyebabkan retensi natrium total jas naik, tekanan kapiler dan volume interstisial naik, edema, preload naik, beban jantung naik, mengakibatkan hipertrofi ventrikel kiri, bendungan atrium kiri naik, dan terjadi tekanan vena pulmonaris yang menyebabkan kapiler paru naik dan terjadi edema paru sehingga menimbulkan diagnosa gangguan pertukaran gas. Kemudian, payah jantung kiri menyebabkan COP turun, aliran darah ginjal turun, RAA turun yang mengakibatkan retensi Na dan H2O sehingga menimbulkan diagnosa kelebihan volume cairan. Om Swastiastu, perkenalkan saya Ketua Isi Putra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, langsung saja, di sini saya akan membahas tentang pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang akan saya bahas itu ada 4. Yang pertama, kesadaran umum pasien.
di mana kita harus memeriksa kesadaran umum pasien terlebih dahulu. Yang kedua itu vital sign, di mana kita harus memeriksa tekanan darah pasien, respirasi, suhu, dan nadi pada pasien. Selanjutnya itu pemeriksaan visit per system. Nah, yang terakhir ada pemeriksaan Gordon. Pemeriksaan Gordon ini ada 11. Nah, kita akan menggunakan pemeriksaan Gordon 11 untuk mengetahui dari hasil pemeriksaan Gordon apakah ada kelainan atau tidak. Nah, langsung saja lanjut ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang pertama ada tes urin. Tes urin ini untuk melihat apakah ada sel darah merah, sel darah putih, dan protein. Yang kedua yaitu tes darah. Tes darah ini tujuan untuk mengetahui fungsi atau kinerja ginjal. Ketiga yaitu sinar X, uji pemindaian ultrasound yang dapat menunjukkan bentuk dan struktur ginjal untuk mendeteksi apakah ada obstruksi atau tidak. Selanjutnya itu pilogram intravena. Prosedur radiologi untuk mendeteksi kelainan pada sistem kemih. Yang selanjutnya itu biopsi ginjal. Baik, selanjutnya saya akan membahas pengkajian keperawatan. Yang pertama, identitas pasien meliputi nama lengkap, tempat tinggal, umur, tempat lahir, asal, suku, bangsa, alamat, dan alasan masuk rumah sakit. Selanjutnya, keluhan utama meliputi kelemahan, susah berjalan atau bergerak, kram otot, gangguan istirahat tidur, takikardi atau takipniu pada saat melakukan aktivitas. Selanjutnya, riwayat kesehatan dan pengobatan sebelumnya. Berapa lama pasien sakit, bagaimana penanganannya, dapat terapi apa, bagaimana cara minum obat, apa saja yang dilakukan pasien untuk menanggulangi penyakitnya. Kemudian, riwayat kesehatan keluarga. Gagal ginjal kronis bukan penyakit menular atau menurun, namun faktor pencetus sekunder seperti DM dan HT memiliki pengaruh terhadap kejadian gagal ginjal kronis. Selanjutnya, keadaan umum dan tanda-tanda vital meliputi lemah, tingkat keadaannya tergantung pada toksisitas. Selanjutnya, sistem pernafasan. Adanya bau uriu pada bau nafas. Jika terjadi komplikasi asidosis atau alkalosis respiratorik, maka pernafasan akan mengalami patologis. Gangguan pola nafas akan semakin cepat dan dalam sebagai bentuk kompensasi tubuh mempertahankan ventilasi atau kusmaul. Selanjutnya, sistem hematologi. Ditemukan adanya friction rub pada kondisi uremia berat. Selain itu, biasanya terjadi tekanan darah meningkat, akral dingin, CRT lebih dari 7 detik, palpitasi jantung, chest pain, dyspneu, gangguan irama jantung, dan sirkulasi lainnya. Selanjutnya, sistem neurovaskuler. Penurunan kesadaran terjadi jika telah mengalami hiperkarbik dan sirkulasi cerebral terganggu. Selanjutnya, sistem kardiovaskuler. Penyakit yang berhubungan langsung dengan hipertensi. Selanjutnya, sistem endokrin berhubungan dengan terganggunya fungsi seksualitas. Selanjutnya, sistem perkemihan. Penurunan urin output kurang dari 400 ml per hari atau bahkan sampai pada anurea. Selanjutnya, sistem pencernaan. Sering ditemukan anoreksia, mual, muntah, dan diare. Selanjutnya, sistem muskuloskeletal. Terjadi osteoporosis tinggi. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. Yang pertama yaitu kelebihan volume cairan berhubungan dengan haluan urin dan retensi cairan serta natrium. Yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan keletihan, anemia, retensi cairan, dan natrium produk sampah. Yang ketiga, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia, mual, muntah, pembatasan diet, perubahan membran mukosa mulut. Yang keempat, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan kongesti paru, penurunan curah jantung, penurunan perifer yang menyebabkan asidosis laktat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Komang Sinta Aryani, NIM 109. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang rencana asuhan keperawatan. Yang pertama yaitu dengan diagnosa kelebihan volume cairan berhubungan dengan haluan urin dan retensi cairan serta natrium. Dengan kriteria hasil terbebas dari edema, bunyi napas bersih, terbebas dari distensi vena jugularis, tanda-tanda vital normal, terbebas dari kelemahan dan kecemasan,
Selanjutnya menjelaskan indikator kelebihan cairan. Untuk intervensinya yang pertama, kaji status cairan, timbang berat badan, dan periksa turgor kulit. Yang kedua, batasi cairan dan identifikasi potensial cairan. Yang ketiga, edukasi tentang pembatasan cairan. Yang keempat, kolaborasi pemberian cairan dengan dokter. Yang kedua, dengan diagnosa intoleransi aktivitas berhubungan dengan keletihan, anemia, retensi cairan dan natrium, serta produk sampah. Dengan kriteria hasil yang pertama, berpartisipasi dalam aktivitas fisik tanpa disertai dengan peningkatan tanda-tanda vital. Yang kedua, mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Yang ketiga, mampu berpindah tempat tanpa menggunakan alat bantu. Untuk intervensinya, NIC, yang pertama monitor respon fisik, emosi, sosial, dan spiritual. Yang kedua, bantu pasien dalam mengidentifikasi aktivitas yang dapat dilakukan. Yang ketiga, anjurkan pasien atau keluarga tentang kebutuhan beraktivitas pasien. Yang keempat, kolaborasi dengan tenaga rehabilitasi medik. Selanjutnya, asuhan keperawatan nomor 3 dengan diagnosa medis ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, berhubungan dengan anoreksia, mual muntah, pembatasan diet, dan perubahan membran mukosa mulut. Dengan kriteria hasil, tidak ada tanda-tanda malnutrisi, tidak ada penurunan berat badan yang berarti. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi. Untuk intervensinya NIC, yang pertama, kaji adanya alergi makanan. Yang kedua, berikan substansi dan intake nutrisi serta kalori pada pasien. Yang ketiga, berikan informasi tentang kebutuhan nutrisi. Yang keempat, kolaborasi dengan ahli gizi. Selanjutnya, asuhan keperawatan. Yang keempat, dengan diagnosa keperawatan gangguan pertukaran gas berhubungan dengan kongesti paru, penurunan curah jantung, penurunan perifer yang menyebabkan asidosis laktat. Dengan kriteria hasil, yang pertama, mendemonstrasikan peningkatan ventilasi yang adekuat. Yang kedua, pemeliharaan kebersihan paru dan bebas dari tanda-tanda distres pernapasan. Yang ketiga, tanda-tanda vital normal. Yang keempat, mendemonstrasikan batuk efektif dan suara napas bersih. Untuk intervensinya NIC, yang pertama, observasi respiratori dan status O2 serta deteksi bronkospasme saat auskultasi. Yang kedua, pantau klien terhadap dyspnea dan hipoksia. Selanjutnya, berikan terapi O2. Yang ketiga, informasikan cara batuk efektif. Yang keempat, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi lebih lanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Putu Eka Nopitasari, NIM 108. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas topik yang kedua, yaitu tentang laporan kasus. Di mana pada kelompok kami akan menganalisa kasus tentang proses keperawatan gangguan sistem perkemihan. Di mana pada kasusnya yang telah diberikan kepada dosen kami tentang proses keperawatan gangguan sistem perkemihan adalah Jackson adalah seorang wanita lajang berusia 56 tahun dengan 20 tahun riwayat diabetes mellitus tipe 1, hipertensi, hiperlipidemia, anemia kronis, dan pengganti lutut total. Pasien telah didiagnosis dengan gagal ginjal kronis. Pasien dirawat di unit medis untuk pengobatan sesak nafas dan gagal ginjal yang akan mencangkup hemodialisis. Pasien mengalami peningkatan sesak napas, mengalami edema piting, keluaran urin sekitar 375 ml per hari, dan mengalami
prematur ventricular contraction yang terlihat pada monitor jantung. Dari hasil nilai laboratorium yang telah dilakukan yaitu adalah untuk natriumnya yaitu 131, kaliumnya 6, Cl-nya 97, Ca 10, Fe 64, Wbc 4000, Rbc 3,12, Hgb 10,1, dan HCT 32, kreatinin 7, dan untuk BUN 30. Kadar glukosa darah kemarin pukul 7 yaitu 154 mg per dl. Lalu untuk glukosa darah siangnya 122 mg per dl dan glukosa darah sore pukul 5 yaitu 188 mg per dl. Pasien telah memesan insulin skala geser. Pasien menjalani ekokardiogram dan rongsen dada. Pasien terdapat dan terpasang kateter subclavicular 2 sisi untuk akses darahnya. Lalu untuk selanjutnya di sini pada proses yang pertama yaitu pengkajian, di mana pada pengkajian di sini kami memberikan rasional yang tepat dan data anamnese, pemeriksaan fisik, dan laboratorium apa saja yang perlu diketahui atau ditambahkan untuk mengetahui permasalahan pada pasien dengan sistem gangguan perkemihan. Jadi, untuk pengkajiannya yaitu adalah untuk anamnese yang pertama yang kami dapatkan yaitu yang pertama sesak nafas dan terdapat prematur ventricular contraction. Lalu yang kedua riwayat hipertensi, yang ketiga riwayat hiperlipidemia dan anemia kronik. Untuk alasan yang mendasarinya atau rasionalnya yaitu di sini sesak nafas berat yang dialami oleh pasien gagal ginjal kronik dikarenakan fungsi ginjal sudah sangat menurun dan tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat menyebabkan penumpukan cairan pada paru, gangguan keseimbangan asam basa, dan anemia. Untuk pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan yaitu yang pertama yaitu sistem pernapasan meliputi airway dan breathing. Lalu pemeriksaan laboratorium yang perlu untuk dilakukan adalah rongsen dada. Untuk prematur ventricular contraction disebabkan karena adanya riwayat hipertensi dan pada pasien gagal ginjal kronik, hal ini merupakan keadaan paling umum penyebab kematian oleh serangan jantung. Prematur ventricular contraction terjadi akibat gangguan perubahan kecepatan denyut jantung bagian ventrikel. Lalu, untuk pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan pada sistem kardiovaskuler, untuk pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan dengan elektrokardiogram, EKG, untuk merekam dan mengukur aktivitas listrik jantung. Untuk pengkajian selanjutnya, kami memperoleh yaitu riwayat diabetes mellitus tipe 1 dan total kidney replacement, dan untuk hasil labnya yaitu adalah natriumnya 131, kaliumnya 6, Cl-nya 97, Ca 10, Fe 64, untuk Wbc 4000, Rbc 3,12, Hgb 10,1, HCT 32, kreatinin 7, dan BUN 30. Dan pasien juga mengalami edema pitting. Lalu, alasan mendasarinya dan rasionalnya yaitu dilihat dari pemeriksaan laboratorium pada pasien ditemukan yang pertama yaitu natrium 131. Nilainya kurang dari normal 135 yang dianggap normal. Mengalami hipnonatremia disebabkan oleh penyakit ginjal. Lalu, untuk yang kedua, kadar ureum dalam tes BUN hasil lebih dari nilai normal. Lalu yang ketiga, peningkatan kadar kreatinin dalam batas normal, maka terindikasi mengalami gangguan fungsi ginjal pada pasien. Serta dilihat juga pada tanda adanya edema pitting, yang menandakan terdapat kelebihan volume cairan dalam tubuh pasien. Hal yang perlu segera dilakukan adalah terapi hemodialisis. Baik, itu dia pengkajian yang kami lakukan pada kasus pada gangguan sistem perkemihan. Jadi, pada pengkajian
yang telah kami lakukan, kami mendapatkan 3 masalah keperawatan, di mana 3 masalah keperawatan yang kami dapatkan yaitu yang pertama adalah kelebihan volume cairan, masalah keperawatan yang kedua ketidakefektifan pola napas, masalah keperawatan yang ketiga yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya mengenai intervensi, implementasi, dan evaluasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dari saya sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosa keperawatan yang pertama. Pada tanda dan gejala, data subjektif pasien mengatakan sesak nafas. Data objektifnya, pasien memiliki riwayat diabetes tipe 1, hipertensi, anemia kronis selama 20 tahun, terdapat edema piting, urin 375 mm per hari, pemeriksaan lab, natrium 131, kalium 6, Cl 97, Ca 10, Fe 64, WBC 4000, RBC 3,12, HB 10,1, HCT 32, kreatinin 7, BUN 30, GDA pagi hari 154 mg per dl, siang 122 mg per dl, sore 188 mg per dl. Etiologi atau penyebabnya, riwayat penyakit DM tipe 1, hipertensi, anemia, dan hiperepidemia, suplai darah ke ginjal menurun, glomerulus nefritis, gagal ginjal kronis, retensi natrium, total chest naik, tekanan kapiler dan volume interstitial naik, edema, preload naik, beban jantung naik, hipertrofi ventrikel kiri, COP menurun, aliran darah ginjal juga menurun, FAA menurun, retensi natrium dan H2O menyebabkan kelebihan volume cairan. Rasionalnya, masalah utama pada pasien gagal ginjal kronik yaitu kelebihan volume cairan akibat retensi natrium dalam tubuh dan H2O yang dapat menyebabkan edema dan gejala yang lainnya. Intervensi diagnosa keperawatan. Tujuan perawatan atau NOC. NOC-nya di sini meliputi electrolyte and acid base balance, fluid balance, dan hydration. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tidak ada kelebihan cairan pada pasien dengan kriteria hasil. Yang pertama, terbebas dari edema, efusi, dan anaskara. Yang kedua, bunyi napas bersih, tidak ada dyspnea atau ortopnea. Yang ketiga, vital sign dalam batas normal, menjelaskan indikator kelebihan cairan. Dan yang terakhir, terbebas dari kelebihan atau kebingungan. NIC-nya di sini meliputi fluid management dan fluid monitoring. Yang pertama, observasi indikasi retensi atau kelebihan cairan seperti crackless, CVI, edema, distensi vena jugularis, dan asites. Yang kedua, ukur dan hitung intake, output, catat penurunan dan hitung keseimbangan cairan, timbang BB tiap hari, dan pasang urin kateter jika diperlukan. Yang ketiga, ajarkan pada pasien untuk membatasi masukan cairan dan mempertahankan total cairan dalam toleransi kardiovaskuler. Yang keempat, kolaborasikan dengan dokter dalam penentuan terapi selanjutnya sesuai indikasi. Rasionalnya di sini, yang pertama, mengetahui keadaan dan keluhan umum yang nampak pada pasien dalam mempermudah pemberian terapi. Yang kedua, mempertahankan intake dan output pada pasien agar hasilnya akurat. Yang ketiga, meminimalisir agar tidak adanya cairan yang berlebihan masuk ke dalam tubuh. Yang keempat, menghindari perburukan kondisi pada pasien dan mempercepat proses penyembuhan pada penyakit. Ke implementasi diagnosa keperawatan. Pada tanggal 4 Januari 2021, pukul 8.00, diagnosa keperawatan yang muncul kelebihan volume cairan berhubungan dengan penurunan haluan urin dan retensi cairan serta natrium. Implementasinya di sini, yang pertama mengobservasi indikasi retensi atau kelebihan cairan seperti crackless, CVI, edema, distensi vena jugularis, dan asites. Responnya adalah pasien mengatakan bengkak pada bagian pergelangan kaki. Data objektifnya terdapat edema piting, tekanan darah 160/90 mm Hg, nadi 100 kali per menit,
respirasi 32 kali per menit, suhu 36,6 Celcius, urin 375 ml per hari. Implementasi yang kedua, mengukur atau menghitung intake output, catat penurunan serta cairan timbang BB tiap hari, memasang urin kateter jika diperlukan. Responnya di sini, pasien mengatakan buang air kecil hanya sedikit dalam sehari. Data objektifnya, pasien tampak terpasang urin kateter, output urin 375 ml per hari, BB sebelum HD 80 kg dan BB sesudah HD 77,5 kg. Implementasi yang ketiga, mengajarkan pada pasien untuk membatasi masukan cairan dan mempertahankan total cairan dalam toleransi kardiovaskuler. Responnya di sini, pasien mengatakan sudah melakukan hal tersebut dan cukup memahami. Objektifnya, pasien tampak cukup kooperatif, output urinnya 375 ml per hari, tekanan darah 160/90 mm Hg, nadi 100 kali per menit, dan respirasi 32 kali per menit. Yang keempat, mengkolaborasikan dengan dokter dalam pemberian terapi selanjutnya sesuai indikasi. Terapi di sini yaitu diberikan furosemid, diet natrium, dan hemodialisis. Responnya, pasien tidak ada respon. Data objektifnya, terapi dampak sudah dilakukan dan terapi hemodialisa akan dilakukan. Evaluasi diagnosa keperawatan. Pada tanggal 7 Januari 2021 pukul 8.00, diagnosa keperawatan, kelebihan volume cairan berhubungan dengan penurunan haluaran urin dan retensi cairan serta natrium. Respon di sini, data subjektif, pasien mengatakan bengkak pada kaki sudah mulai berkurang. Data objektifnya, edema positif, tekanan darah 140/80 mm Hg, nadi 90 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 36,6 kali per menit. Urinnya 900 ml per hari, BB sebelum HD 79 kg, BB sesudah HD 77 kg. Pasien melakukan terapi hemodialisa setiap 2 kali seminggu sesuai anjuran dokter. Masalah belum teratasi dan lanjutkan intervensi. Intervensi di sini diberikan furosemid dan diet natrium dan terapi HD. Baik, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang berikutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari gagal ginjal. Yang pertama, diagnosa keperawatan. Yang kedua, yaitu NOC-nya, di mana respiratory status itu ventilation dan airway patency. Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan 3x24 jam, diharapkan jalan napas pasien bersih dengan kriteria hasil mendemonstrasikan batu efektif dan tidak ada suara napas tambahan, cyanosis atau dyspnea. Yang kedua, itu menunjukkan kepatenan jalan napas pasien. Terus NIC-nya itu airway suction dan airway management. ONEC-nya itu observasi, respirasi, dan oksigenasi secara berkala. Yang kedua itu berikan posisi semivolar. Yang ketiga itu ajarkan teknik relaksasi napas dalam dan posisi secara mandiri. Yang keempat itu kolaborasi dalam pemberian terapi sesuai dengan indikasi pasien. Rasional yang pertama, mengetahui keadaan dan keluhan yang terjadi. Yang kedua, meningkatkan kepatenan jalan napas. Yang ketiga, meningkatkan edukasi dalam pemberian teknik relaksasi dan posisi secara mandiri. Dan yang terakhir itu mempercepat proses penyembuhan pada pasien. Orientasinya, diagnosa keperawatan kedua, ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan hiperventilasi, cyanosis, dan dyspnea, yaitu yang pertama mengobservasi pernapasan atau respirasi dan oksigenasi pada pasien. Yang kedua, memberikan posisi semivolar. Yang ketiga, mengajarkan teknik relaksasi napas dalam dan posisi secara mandiri. Yang keempat, mengkolaborasi dalam pemberian terapi sesuai dengan indikasi pasien. Subjektif dan objektif yang pertama, yaitu pasien mengatakan sesak napas berat. Terus objektifnya itu pasien tampak sesak napas dan lemas dengan hasil respirasi 34 kali per menit dan sudah diberikan terapi oksigen nasokanul 4 liter. Subjek objektif yang kedua, pasien mengatakan sudah nyaman dengan posisi yang diberikan oleh
perawat, objektifnya pasien tampak nyaman. Subjektif yang ketiga, pasien mengatakan sudah mengerti tentang informasi yang diberikan oleh perawat, objektifnya yaitu pasien tampak melakukan teknik relaksasi napas dalam. Subjektif yang keempat itu subjektifnya tidak ada dan objektifnya pasien sudah diberikan terapi yaitu oksigenasi nasal kanul 4 liter. Evaluasinya yaitu subjektifnya pasien mengatakan sesak napas berkurang, objektifnya dengan tanda-tanda vital, tekanan darah 140/80 mm, high respirasi yaitu 24 kali per menit, nadi 90 kali per menit, dan suhu 36,60 derajat Celcius dengan dyspnea tidak ada, dan sudah diberikan nasal kanul 4 liter, oksigen nasal kanul 4 liter, dan analisanya yaitu masalah transpirasi sebagian. Perencanaannya lanjutkan intervensi dengan pemberian oksigen nasal kanul 4 liter. Terima kasih, dan presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, intervensi diagnosa keperawatan ketiga. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan tidak terjadi perubahan sirkulasi pada pasien dengan kriteria hasil. Yang pertama, tekanan darah dalam rentang normal. Yang kedua, tidak ada ortostatik hipertensi. Yang ketiga, tidak ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Yang keempat, berkomunikasi dengan jelas dan sesuai. Yang kelima, menunjukkan fungsi sensori kranial yang utuh. Intervensi. Yang pertama, monitor adanya paritase dan kemampuan BAB. Yang kedua, batasi gerakan pada gerakan kepala, leher, dan punggung. Yang ketiga, instruksikan keluarga untuk mengobservasi kulit jika ada lesi atau laserasi. Yang keempat, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian analgetik. Selanjutnya, implementasi diagnosa keperawatan ketiga, yaitu dengan diagnosa ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan perlemahan aliran darah ke seluruh tubuh. Implementasi yang pertama, memonitor adanya paretese dan kemampuan BAB pasien, serta memonitor adanya daerah tertentu yang hanya peka terhadap panas atau dingin atau tajam atau tumpul. Data subjektif didapat pasien mengatakan pada telapak kaki terasa dingin dan belum BAB sejak kemarin. Data objektif, pasien tampak lemah, tekanan darah 160/90 mmHg, nadi 100 kali per menit, respirasi 32 kali per menit, dan suhu 36,6 derajat Celcius. Implementasi yang kedua, membatasi gerakan pada kepala, leher, dan punggung. Didapatkan data objektif, pasien tampak memahami anjuran dari perawat untuk pembatasan gerakan. Yang ketiga, menginstruksikan untuk mengobservasi kulit jika ada lesi atau laserasi. Didapatkan data subjektif, pasien mengatakan ada lesi di bagian paha sebelah kiri namun kecil dan kering. Data objektif, nampak luka sebelah kiri pada paha pasien. Implementasi yang keempat, mengkolaborasikan dengan dokter dalam pemberian analgetik seperti dulcolak. Didapat data objektif, pasien tampak sudah diberikan obat oleh perawat. Selanjutnya, evaluasi diagnosa keperawatan yang ketiga. Dengan diagnosa ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan perlemahan aliran darah ke seluruh tubuh. Respon atau catatan perkembangan, data subjektif, pasien mengatakan telapak kakinya sudah tidak terasa dingin, sudah seperti biasa dan baru BAB tadi pagi. Data objektif, lesi pada paha pasien masih nampak namun sudah mengering. Tekanan darah 140/80 mmHg, nadi 100 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, dan suhu 36,6 derajat Celcius. Tidak ada pembatasan gerakan pada pasien. Asesmen masalah sudah teratasi, dan planning pertahankan intervensi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ana Hulujana, NIM 106. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok kami. Gagal ginjal merupakan kerusakan ginjal secara progresif yang berakibat fatal, hingga menyebabkan kemampuan tubuh gagal dalam mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan maupun elektrolit, sehingga timbul gejala uremia, yaitu retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam darah. Sedangkan diagnosa yang muncul yaitu
ada 4. Yang pertama, kelebihan volume cairan berhubungan dengan haluran urin dan retensi cairan serta natrium. Yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan keletihan anemia, retensi cairan dan natrium. Yang ketiga, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia, mual, muntah, pembatasan diet, dan perubahan membran mukosa mulut. Diagnosa yang keempat yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan kongesti paru, penurunan cera jantung, penurunan periferi yang menyebabkan asidosis laknat. Sedangkan pada diagnosa pada kasus ini, yang pertama, kelebihan volume cairan. Masalah utama pada pasien gagal ginjal kronik. Nah, itu saja pembahasan dari kami. Jika ada salah kata disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.